Bagaimana cara menghafal ayat-ayat Al-Quran yang mudah? Masya Allah. Saya berikan yang paling sederhana. Yang pertama, tingkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tingkatkan takwa. Saya tidak akan bicara metode, tapi bicara pesan-pesan Quran. Ya, Anda metode sehebat apapun, kalau Allah tidak akan berkehendak, gak akan masuk. Ya, Anda punya metode misalnya menghafal Quran semudah tersenyum misalnya, kan? Ya sudah senyum-senyum tapi nggak hafal-hafal misalnya, kan? Yang salah apa? Bukan metodenya yang salah. Yang salah barangkali pendekatan kitanya. Jadi kalau ingin cepat, paling mudah, maka dekati Allahnya yang punya Qurannya, maksudnya firmannya. Ya, karena Quran bukan makhluk, ya firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tingkatkan takwa, itu yang pertama. Yang kedua, ikhlaskan niat. Ikhlaskan niat. Yang ketiga, yakinkan pada diri kita sanggup menghafalkannya dengan izin Allah. Yakinkan, ini semua nilai-nilai Quran. Yakinkan. Yang keempat, mulai berikhtiar. Ya, mulai berikhtiar. Ya. Bagaimana cara spesifiknya? Nanti lihat aja rekamannya di YouTube tentang manhaj menghafal Al-Quran. Kami terangkan di situ dengan lebih detail. Ya. Tapi demi Allah saya katakan, bukan satu kebahagiaan, kebanggaan, apalagi misalnya untuk ria, ujub dan keistimewaan seorang bisa menghafal Quran dengan ayatnya, dengan nomornya. Tidak. Semua, banyak orang bisa melakukan itu. Banyak ya, ini hanya untuk kemudahan saja. Jadi jangan pernah ada orientasi-orientasi yang tidak baik ketika kita ingin melakukan kebaikan. Termasuk saya ingin memberikan pesan pada ayah dan ibu, ya, antum semuanya yang menginginkan hafal Quran, termasuk anak-anaknya. Pesan saya, jangan pernah antum belajar menghafal Quran dengan tujuan menjadi hafidh. Salah satunya. Ya, kalaupun tidak dipersalahkan, tapi itu sudah mengurangi keikhlasan. Ya. Kalau antum ingin menghafal Quran, hafalin saja, terserah Allah, mau dikasih atau tidak terserah Allah. Bahkan kadang-kadang ada yang Allah buat nggak hafal-hafal dalam kisaran waktu yang cukup lama. Ya, yang ini sudah hafal sebulan, masya Allah, 1 jam hafal. Ini kok sudah 10 hari nggak hafal-hafal? Karena ukuran Quran itu, hukum Allah beda dengan hukum manusia. Kalau manusia pengennya cepat hafal, kalau Allah pengennya orang ini banyak pahala. Ya si fulan itu hafal 1 jam, karena pahalanya sudah banyak. Kamu ini dulu jangan baca Quran, ya beramal juga jarang. Saya lamakan supaya pahala terus mengumpul. Bukankah 1 huruf ya 10 kebaikan? Antum ulang lagi, berapa pahala yang didapatkan itu? Masya Allah. Ya. Di cara berpikirnya, sekarang ada penemuan bagus sekali. Menghafal Quran tidak harus hafal. Ya, menghafal Quran tidak harus hafal. Jadi untuk apa kita menghafal? Ya, itu kalau dalam logika manusia. Ya, dalam logika manusia. Jadi menghafal Quran itu diantara tujuannya untuk menghadirkan nilai-nilai dalam kehidupan. Kalau Allah berkehendak kita akan dijadikan, kalau Allah tidak berkehendak kita akan diberikan sebagiannya yang cukup untuk kita. Dan kalau Allah berkehendak, penghafal Quran akan terbagi pada 3 golongan. Di Quran surah 35 ayat 32 dan 33 itu. Di posisi sebelah kiri paling atas ya. Wa minhum zalimun li nafsihi. Ada penghafal Quran zalim bagi dirinya. Ada. Itu yang salah niat di awalnya. Bapak Ibu jangan kira penghafal Quran semuanya baik. Ada penghafal Quran penipu, ada. Ya, penghafal Quran pendusta, ada. Penghafal Quran macam-macam ada. Ya. Hafal ayatnya tapi korupsi juga. Saat korupsi sedang tidak ingat ayatnya. Ya, setelah ditangkap baru ingat lagi gitu kan. Itu ada yang begitu. Wa minhum muqtasid. Ada orang yang hafal Quran tapi bagi dirinya saja, belum bisa bagi-bagi dengan orang lain. Mojok di masjid, buka-buka mushaf, ngulang-ngulang, itu muqtasid. Yang terbaik sabiqum bil khairat, yang bisa berbagi kebaikan dari nilai-nilai Quran yang dimaksudkan. Itu yang harus kita cemburui. Ya, di At-Tirmidzi nomor hadis 2510, ya Nabi SAW menyampaikan dari riwayat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau menyampaikan la hasada illa fitnataini. Ya, tidak boleh kita merasa iri hati kecuali pada 2 golongan manusia. Pertama, rajulun atahullahu al-Qur'ana. Dalam riwayat lain, atahullahu al-hikmata. Ya, fayaqumu bihi ana al-laili wa atrafan nahar. Seorang yang Allah anugerahkan Quran pada dirinya, lalu dia mempraktikkan Qurannya setiap pagi dan malamnya, setiap waktu dia gunakan. Masya Allah, harus iri tuh. Ya. Ada orang bernama Mu'ad, Masya Allah, usia 4 tahun, matanya buta, ingin menghafal Quran, sampai hafal. Ketika hafal ditanya oleh orang lain, dia wawancara, apa motivasi Anda menghafal? Kata anak ini yang belum dihisab pada waktunya, ya, usia 4 tahun. Kata anak ini, saya menghafal Quran, berusaha ingin membawanya ke hadapan Allah. Yaumul hisab, di hari hisab saat kiamat, saat saya tidak ditemani oleh siapapun, tangan saya bergetar, kaki saya bergetar, saya akan katakan di hadapan Allah, saya akan katakan di hadapan Allah, Allah, ya Allah, kata anak ini, ya Rabb, jika memang kedatangan saya saat ini masih membawa dosa yang layak untuk dihukum, saya sudah berusaha menghafal Quran dalam keadaan mata saya buta, mohon kurangi hukuman saya dengan Quran yang telah saya bawa ini.
Anak 4 tahun, mata buta, berusaha menghafal Quran, membawa bekal pada Rabbnya, supaya dikurangi hukumannya. Padahal dia belum layak untuk dihukum. Belum taklif, belum berlaku baginya. Ada orang usia 40 tahun, diberikan oleh Allah masa yang cukup panjang. Matanya sehat, fisiknya kuat. Masya Allah, jangankan untuk menghafal, untuk membaca pun belum ada motivasi. Butuh berapa lama lagi waktunya? Ya, maka kita harus saling mendoakan, jangan mencela. Saling doakan, saling menguatkan, supaya kebaikan-kebaikan itu bersinergi satu dengan yang lainnya.